Latihan khusus Emil Biro jalan debut lawan Cina. Cedera Ragnar Oratmangun mengundang curiga. Kesombongan pelatih Cina usai tiba di Indonesia. Aksi kocak Patrick Kluivert colek manja Jay Itzels. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Aksi kocak Patrick Kluivert colek manja Jay Itzels. Cedera Ragnar Oratmangun mengandung curiga. Kesombongan pelatih Cina usai tiba di Indonesia. Dan yang terakhir, latihan khusus Emil jelang melawan Cina. Coba kita saksikan bersama ya. Selama beberapa hari TC kemarin hingga hari ini, aksi konyol ada aja dilakukan oleh para pemain dan jajaran pelatih timnas Indonesia. Karena dipenuhi dengan para pemain muda, maka tak heran skuad Garuda punya sisi jenakanya sendiri. Seperti apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dan Jay Itzels kala momen mereka viral di media sosial. Seperti diketahui, klub yang dibela Jay Itzels, Venezia, pada musim depan turun kasta ke Serie B Italia. Kondisi ini membuat Jay Itzels dirumorkan akan hengkang. Salah satu klub yang ramai akan merekrut kapten timnas Indonesia itu ialah Inter Milan. Momen menarik pun tercipta saat Jay Itzels ditanya perihal klub barunya di musim depan. Pewarta yang bertanya kepada kapten timnas Indonesia itu mengatakan, apakah Jay Itzels akan menuju ke Como atau Inter Milan? Mendengar pertanyaan tersebut, Patrick Kluivert yang duduk di sebelah Jay Itzels melemparkan senyum. Tak berapa lama, ia kemudian nyeletuk kepada Jay Itzels. Mendengar tingkah dan pernyataan dari Kluivert, di video itu tampak Jay Itzels hanya melemparkan senyum. Pemain belakang Venezia itu pun lantas menjawab dengan bijak. Potongan video momen Kluivert memperingatkan Jay Itzels untuk hati-hati berbicara pun viral di media sosial. Dan tentunya ini menjadi berita menarik klub manakah nantinya yang bakal jadi pelabuhan Jay Itzels selanjutnya. Apa yang terjadi dengan pemain Indonesia Ragnar Oratmangun nampaknya menjadi perhatian publik saat ini. Absennya sosok penyerang timnas Indonesia ini dicurigai lantaran cedera ataupun terjangkit virus yang dideritanya, menimbulkan kontra bahwa apa yang dilakukan Ragnar hanya bohongan semata. Bagaimanakah yang sebenarnya terjadi? Let's go, kita cross check bersama. Sebelumnya, Ragnar Oratmangun menjadi salah satu pemain yang harus absen dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni ini. Absennya, penyerang berusia 27 tahun disebut-sebut karena mengalami cedera. Tak hanya cedera, disebut-sebut dirinya absen karena sempat diserang virus. Kendati belum diketahui cedera dan virus apa yang menjangkitnya, dua alasan ini dianggap masuk akal jika melihat kiprah Oratmangun di klubnya FC Videnda. Di klubnya, Oratmangun sudah absen amat lama. Tercatat, penampilan terakhirnya bagi klub Belgia itu tercipta pada pertengahan Maret lalu. Setelah tampil terakhir kali bagi klubnya pada pertengahan Maret lalu, ex-FC Groningen ini sempat bermain bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia dan Bahrain. Namun, sepulangnya dari tanah air, Oratmangun absen membela Dender di playoff Liga Belgia dari akhir Maret hingga akhir April kemarin. Pihak Dender sendiri menyebut absennya Oratmangun karena terjangkit virus sehingga harus absen selama hampir 1 bulan penuh. Digadang-gadang akan masuk ke skuad Garuda untuk bulan Juni, Oratmangun justru tak dipanggil Patrick Kluivert yang menyebutnya tengah mengalami cedera. Awalnya alasan ini diterima oleh banyak pihak hingga akhirnya netizen curiga penyerang keturunan Ambon ini sejatinya tak mengalami cedera ataupun terjangkit virus. Kecurigaan ini muncul setelah Ragnar mengunggah aktivitasnya di media sosial di mana ia tengah berkendara dengan mobilnya. Unggahan itu kemudian dikerubungi komentar dari netizen tanah air yang mempertanyakan kondisinya saat ini. Berita kena virus tapi malah jalan-jalan, tulis komentar salah satu netizen. Meski dicurigai oleh banyak publik, ada pula netizen yang memberi dukungan ke Oratmangun agar segera pulih dan bisa beraksi kembali di atas lapangan. Sebagai langkah antisipatif, pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert telah mengambil keputusan untuk memanggil Stefano Lillipali sebagai pengganti. Karena progres timnas Indonesia sekarang semakin keren, banyak sejumlah negara mulai memperhitungkan nama skuad Garuda. Mereka bahkan menyebut timnas Indonesia bisa jadi negara yang patut ditakuti.
hal yang kemudian membuat pelatih Cina tak mau pesimis dan memberikan kata-kata sombong setibanya di Jakarta kemarin. Seperti diketahui, rombongan pemain, staf, dan tim pelatih Cina tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kemarin. Cina bertandang ke Indonesia untuk melakoni laga lanjutan grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis malam atau bertepatan pada malam takbiran Idul Adha. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, memimpin pasukannya mendarat di Indonesia dengan membawa 25 pemain. Saat tiba di Jakarta, Branko Ivankovic langsung menebar sewar dengan mengatakan timnya akan menang lawan Indonesia. Saya selalu optimis, baik melawan Indonesia maupun tim manapun kami akan menang, ucap Ivankovic dikutip dari media Cina 163.com. Because if I'm not optimistic, I cannot work as a coach. I'm always optimistic. Tensi panas di pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah terasa mulai hari ini. Laga yang menjadi pertandingan hidup dan mati bagi Cina dan Indonesia membuat kedua negara ini saling adu saywar. Namun, terlepas dari apapun mengenai pernyataan pelatih Cina tadi, laga kandang lawan negeri Tiongkok bukan hanya soal 3 poin, tapi ini juga menjadi ajang skuad Garuda untuk lebih mengepakkan sayapnya terbang lebih tinggi. So, yang pasti untuk skuad Garuda tetap semangat dan optimis karena setiap usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ada yang menarik nih jelang pertandingan lawan Cina pekan ini. Para pemain yang sudah tiba di Jakarta mendapat sesi latihan khusus terutama kiper debutan baru nanti, Emil Audero. Bagaimanakah selengkapnya? Yuk, mari kita simak. Seperti mana diketahui, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Jakarta yang berlangsung di Stadion Madia Gelora Bung Karno kemarin. Ada 4 kiper yang mengikuti latihan ini. Mereka adalah Emil Audero Mulyadi, Nadeo Argawinata, Erlando Ari, dan Reza Arya. Sedangkan Martin Paes masih dalam perjalanan dari Amerika Serikat. Pelatih kiper Timnas Indonesia, Sud Wanderberg, memberikan porsi latihan lebih intensif kepada Emil Audero. Sebab kiper 28 tahun itu kemungkinan besar bakal jadi starter di pertandingan Timnas Indonesia versus Cina pekan ini. Berdasarkan pantauan CNNindonesia.com, Emil Audero jadi satu-satunya kiper yang menggunakan kacamata hitam khusus bernama Swivel Vision. Kacamata tersebut merupakan alat yang juga digunakan dalam program latihan penjaga gawang Liverpool. Selain itu, Emil juga mendapat menu latihan skema memotong umpan silang dari lawan. Wanderberg beberapa kali berteriak kepada Emil untuk membaca pergerakan lawan selain memperhatikan arah bola. Kemudian, Emil juga dilatih membangun serangan. Build up dari kiper terus diasah agar bisa turut berkontribusi dalam strategi tim dalam konteks ofensif. Untuk membantu program latihan, Wanderberg menggunakan berbagai alat dengan teknologi mutakhir. Memasang kamera aksi dengan tongkat setinggi 5 meter tepat di belakang gawang. Ini dilakukan untuk merekam pola latihan tepat dari tengah dengan sudut yang tinggi. Lalu, Wanderberg juga menerbangkan kamera drone dengan tinggi kurang lebih 20 meter di sebelah kanan belakang gawang. Kemungkinan langkah ini diterapkan untuk mengambil gambar tinggi dengan cakupan yang luas. Setelah memasang 2 kamera tersebut, Wanderberg kemudian memakai alat serupa tameng di lengannya. Alat tersebut digunakan untuk memantulkan bola umpan silang dalam program latihannya.